Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar kelas 3. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Sheni di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 5. Materi yang akan kalian pelajari di tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu ada bahasa Indonesia, membaca informasi tentang bahan pembentuk benda. Selanjutnya ada PPKN, yaitu melakukan musyawarah bersama. Selanjutnya ada matematika, yaitu melakukan konvensi satuan panjang. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai belajarnya dengan penuh semangat. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentu saja ada, salah satunya benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya yaitu ada benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Lalu, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Ya, karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya yaitu ada benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan karet. Selanjutnya, bagaimanakah sifat dari karet itu? Ya, karet mempunyai sifat daya elastisitas dan daya lentur yang baik, plastis, tidak mudah panas, dan tidak mudah retak. Nah, anak-anak, ada tugas untuk kalian, yaitu amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Setelah itu, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lalu lengkapilah bagan-bagan yang masih kosong. Nah, Ibu juga sudah share tugasnya di grup WhatsApp. Silahkan kerjakan dengan baik. Lalu jangan lupa untuk foto hasilnya dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat menjadi tempat sampah. Anak-anak,
Perhatikan penjelasan dari Ibu mengenai musyawarah. Nah, musyawarah itu berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk masalah tersebut. Baik, tugas berikutnya untuk kalian yaitu bermusyawarahlah bersama orang tuamu untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya yaitu, perhatikan tempat sampah di sekitar rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah orang-orang di rumahmu sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Lalu tuliskan hasil musyawarah bersama orang tuamu pada buku tulis. Jangan lupa untuk foto hasilnya dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Anak-anak, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Lalu, mengapa ya bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, karena bahan kaca mudah pecah dan sangat berbahaya bila terkena tangan, dan kaca sangatlah tebal untuk menjadi sebuah penggaris. Nah, perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Lalu, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Simak baik-baik ya videonya. Nah, anak-anak, di sini sudah terlihat tangga satuan panjang. Maksudnya yaitu setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Lalu apabila naik satu tangga dibagi dengan 10. Lalu bagaimana Bu maksudnya? Tadi ditanyakan apa saja hubungan meter, sentimeter, dan milimeter. Maksudnya yaitu, 1 meter sama dengan 100 cm. Kita lihat meter ke sentimeter, turun 1, 2, turun 2 tangga, berarti dikali 10, lalu dikali 10 menjadi 100. Selanjutnya yaitu 1 meter sama dengan 1000 mm. Kita lihat pada tangga satuan panjang dari meter ke milimeter. 1, 2, 3, turun 3 tangga, berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 mm. Baik, Ibu beri contoh soal ya. Nomor 1. Bulan mengukur kain dengan ukuran 6 meter lebih 90 cm. Berapa panjang kain dalam satuan cm? Nah, tadi yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Kita tulis 6 meter ditambah 90 cm. Berarti yang harus diubah yaitu 6 meter menjadi 600 cm. Karena 6 dikali dengan 100 cm yaitu 600 cm. Lalu 90 cm tetap ya. Lalu 600 ditambah 90 cm sama dengan 690 cm.
Jadi, panjang bulan adalah 690 cm. Baik, contoh soal berikutnya. Panjang mobil kakak bulan adalah 410 cm. Lalu, berapa panjang mobil kakak bulan dalam ukuran meter? Wah, bagaimana ya? Pertama-tama kita bagi dua dulu nih. 490 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Lalu 400 cm-nya kita ubah ke dalam meter dengan dibagi dengan 100 sama dengan 4 meter ditambah cm. Sama dengan jadi 4 meter 10 cm. Panjang mobil kakak bulan adalah 4 meter 10 cm. Baik, tugas berikutnya untuk kalian yaitu ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah, jangan lupa untuk sisipkan caranya ya nak. Ini juga tugasnya sudah ibu share di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik dan kirimkan hasilnya ke WhatsApp. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila masih ada yang belum paham, silakan tanyakan ibu di WhatsApp. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.